satu. Ini adalah jenis kompas gigi. Ya, karena kompas bermacam-macam. Ya, ada kompas gigi dan ada kompas biasa. Kompas biasa, pernah lihat ya, kita ke kompas. Ya, kompas. Oke. Kita ya dekat aja, dekat ya, dekat aja. Ngariung teh wanita. Ngariung itu apa? Berkumpul. Jadi kelihatan sama anggota yang lainnya. Ya. Oke, sekarang perhatikan kompasnya. Kita harus mengetahui bagian-bagian kompas dulu. Ya, bagian-bagian kompas dulu. Perhatikan. Ya, perhatikan. Ada yang disebut dengan dial. Dial itu menurut kalian kira-kira yang mana? Dial itu. Yang mana? Dial itu. Dial itu yang mana? Menurut kalian? Tebak kalau sama tebak. Tanda? Ini tanda? Ini? Tanda panah itu? Tanda panah. Tanda panah. Tanda panah. Ini? Tanda panah. Ya. Dial itu, perhatikan. Coba lihat di dalamnya. Ya. Dial itu yang ada angka-angkanya. Kelihatan? Nah, angkanya itu dimulai dari 0. Ya, ada angka di dalam dan angka di luar. Betul ya? Kalau yang di dalam itu ada angka 0, terus 20, terus double, 40, terus sampai berapa kalau diputar? 340. Ya, yang angka di dalam itu 340. 40 ya, bukan saja 340 gitu aja ya. Sementara yang di luarnya itu ada angka 2, 4, 6, 8, 10, 12. Itu kira-kira 2, 4, 6, 8 itu pelipatan berapa? Pelipatan, perhatikan. Dari 0 ya, ada garis-garis itu sedang dan kecil sekali. Betul? Nah, itu adalah angka-angka yang tidak tertera di sana. Dari 0 sampai 20, angka berapa yang tidak ada? Angka dari yang kecil dulu. Angka 1, terus 2 ada kan? 3, 5, 7, dari angka 1 sampai dengan angka 19 itu tidak ada. Betul ya? Bayangan dalamnya? Di dalamnya itu tidak ada ya? Nah, itu angka 1 sampai dengan 19 itu tertutup atau diganti dengan garis baris. Ya. Jadi kalian ketika nanti mau pilih, kan nggak ada angka 1-nya, nggak ada angka 2-nya, ya, 3-nya, dan sekian. Itu diganti dengan garis. Paham? Nah, angka-angka yang di dalam itu disebut dengan dial. Jelas? Selanjutnya ada yang disebut dengan pisir. Menurut kalian pisir itu yang mana? Pisir. mana kompasna? Yang itu apa itu? Iya, kompasna. Menurut kalian pisir itu yang mana? Bang aja nggak apa-apa. Iya. Mana? Ini pisir yang mana? Yang warna hijau, yang ada warna Kuning gitu. warna SE ya. Terus Perhatikan bang. huruf WES itu. Yang ini itu yang mana? Yang warna hijau. Yang itu huruf WES sama panah. Yang warna hijau. Yang ini lubang. Yang mana?
Yang mana? Yang ada bulatnya. Ya, oke. Yang ada bulatnya itu ini yang beda. Yang disebut visir itu, perhatikan. Di tutup kompas ada serabut, kayak serabut itu ya. Kayak serabut. Ya, yang membentuk vertikal. Itu yang disebut dengan visir. Ya. Saya kurang Itu ini yang kayak serabut itu. Nah, itu disebut dengan visir. Ya, jelas? Salah, orang bener. Selanjutnya ada yang disebut dengan tutup dial. Yang mana tutup dial Ini itu? aku kemana? Biasa beda diri. Yang mana tutup dial itu? Yang mana? Yang mana tutup dial itu? Tutup dial yang mana? Tadi dia naon? Yang mana tutup dial? Yang mana? Itu Yang ini? Yang ini? Yang mana yang ini? Tutup dial. Tadi kan dial tahu ya, dial yang mana tahu ya? Sekarang tutupnya. Tutup dial itu yang mana? Yang mana? Yang mana? Kayak tunjuk. Tunjuk kayak tunjuk yang mana? Yang mana? Yang ini. Yang ini mana? Tutup dial itu yang mana? Yang ini. Itu yang mana? Yang ini. Beda lagi. Yang mana? Yang ada emasnya. Yang ini atau yang ininya? Yang ininya. Jadi disatukan nggak sama yang ini? Disatukan nggak? Disatukan. Oke, lanjut. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Oke, perhatikan. Tutup dial yang betul itu yang disebutkan itu. Ya. Tutup dial itu. Tutup dial itu yang berbentuk garis. Kalau di sana warna kuning ada nggak? Nah, itu adalah tutup dial. Kan dialnya ada angkanya. Kenapa jauh-jauh ke sini? Kenapa jauh-jauh ke sini? Ya. Tutup dial itu yang di ininya. Yang kayak kacanya itu. Yang ada garis. Garis itu ada berapa? 2. Yang pertama itu menunjukkan ke atas, yaitu 0 derajat. Terus yang kuning yang kedua itu berapa derajat? Berapa derajat? Coba dilihat. Berapa derajat? Gak usah lihat angkanya, bentuknya saja. Bentuknya. Kira-kira berapa derajat kalau ini? Kalau dalam baris itu serong. Serong 45 derajat. 45 derajat. Ya, 45 derajat. Ya, itu dial yang ada garis kuningnya. Jelas? Oke, lanjut. Ada yang disebut dengan gantungan. Yang mana gantungan? Yang mana? Yang mana gantungan? Yang mana gantungan? Gantungan yang mana? Gantungan yang mana? Yang gantungan yang mana? Ini gantungan yang mana? Oke. Yang mana? Yang itu. Oke, untuk gantungan yang ini. Padahal eta Oke, lanjut. Sekarang ada yang disebut dengan kaca pembesar. Ada kaca pembesar? Oke, ada yang mana? Kaca pembesar ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ada? Ada berapa? 1, 2? 1, 2? 1, 2? Yang itu 1, 2? 1, yang ini? Bapak 2. Kaca pembesar itu ada 2. 1 yang ini, 2 yang di tengah. Yang tadi kamu tunjukin bulat seningan. Itu adalah termasuk kaca pembesar gitu, ya. Karena angka-angkanya kecil kan. Jadi supaya lebih kelihatannya jelas menggunakan kaca pembesar. Paham ya? Oke, sekarang kalian tunjukkan dial itu yang mana? Nah, terus visir. Serabut itu tutup dial. Yang ada garis kuningnya gantungan.
Kaca naon mah gantung. Kaca pembesar. Bapak izin tuh ini tutup galma itu Pak. Hah? Tutup dia katanya ini. Ngus tadi dijawab. Kemana wae? Ih, Tutup dial itu. Saya. Tutup dial itu nih yang ada garis kuningnya. Google itu Bapak. Google mah kadang-kadang sesat. Iya Bapak yang tadi juga tutup dia sana sini apa tuh? Anu atas ya. Jangan yang atas yang jangan izin. Ya, yang ini kan. Ya, kalau yang ini tutup semuanya. Kalau tutup dial itu yang ini. Ya. Kalau ditutup semuanya, ini baru ini tutup semuanya. Ya, ini tutup dial. Dial itu yang ada bukan yang garis yang ada garis yang ada garis apa? Garis kuning. Ya. Ini kalau ini tutup semuanya. Ya, ini tutup semuanya. Kalau misalkan diangkat, ya, ini adalah pisir. Ini pisir atau tutup? Pisir kan, bukan tutup ya. Ketika ditutup, ini baru tutup. Ya, jelas ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan kompas bidik? Perhatikan. Tadi gantungan, ada fungsinya gantungan itu. Ya, ketika tidak dipakai, ini bisa digantungkan ke rantel atau ke apalah yang bisa di ini. Misalkan di sini ada kait, kemudian itu ya. Yang pertama, yang kedua, ketika dipakai ini untuk menyimpan apa ya? Untuk memasukkan jempol supaya digunakannya itu tidak terlepas. Nih, tutupnya itu. Nah, cara menggunakan kompas itu bisa di tangan seperti ini, bisa menggunakan media yang datar. Ya, menggunakan kompas itu tidak boleh miring, harus lurus, harus rata. Ya, harus lurus dan rata ini ya. Jelas? Jadi tidak boleh miring kayak gitu. Itu tidak boleh. Harus lurus seperti ini. Lurus, rata. Ya, jelas? Oke, cara menggunakannya perhatikan. Seperti ini, lihat. Ini pisir. Di sini ada pisir, tutup dial sama pisir yang di belakang, dekat kaca pembesar yang di belakang, itu harus dijejar dulu. Ditutup dulu. Dijejar dengan garis kuningnya. Dijejarkan dulu. Ya. Tutup yang belakang, bukan tutup ini. Ini? Kaca pembesar yang belakang ada bolongnya kan ya, harus lurus dengan tutup dial yang warna kuning arah 0 derajat dan dengan pisir harus lurus. Sudah lurus? Sekarang kita coba menggunakannya ya, nah cara menggunakannya seperti ini ya, yang nama disebut kompas bidik itu seperti ini karena dibidik. Sekarang kalian belajar dulu melihat pisir, dial sama tutup dial itu harus kelihatan, dan garis ditutup, bukan garis di kaca pembesar itu harus lurus. Sekarang kamu lihat dibidik dilihat dengan menggunakan kaca pembesar antara garis kuning pisir dengan lubang itu yang di belakang itu, pokoknya lubang yang di belakang aja ya, itu harus sejajar. Kalian menunjukkan angka berapa, angka yang di dalam ya, angka berapa? Dibidik kayak gini, dibidik, lihat angkanya, garis kuning yang tengah ini yang sejajar dengan pisir, sejajar dengan ini menunjukkan angka berapa ya.
Kamu terserah mau kemana aja ngebidiknya. Mau ke depan, mau ke sana, mau ke kiri, ke kanan, terserah. Di sini aja di bawah nggak apa-apa, di bawah di sini. Nah gitu. Nah, menunjukkan angka berapa? Disejarkan. Angka berapa? Jangan dimiringkan ya, diluruskan. Disimpan juga gini nggak apa-apa, disimpan kayak gini juga. Ini kayak gini. Ditutup ininya. Angka berapa? Ya. Angka berapa ini? Angka berapa? Angka berapa yang ini? Tuh. Ini angka berapa? Angka 2. Di dalam, yang di dalam, yang di dalam. Angka dial yang di dalam, dial yang di dalam. Angka yang di dalam bukan yang di luar. Berapa? Di jero. Nah. Ini hati gini aja. Ini angka ini menunjukkan angka berapa? Sejajar dengan yang garis kuning ini. Angka berapa? Angka berapa? Angka yang di dalam 0, 20, 40, 60. Itu berapa? 20. Yang ini? Yang angka dalamnya. Ini berapa? 60? 62. Yang itu berapa? Ini ada patur. 16. Kamu berapa? 58. Yang ini? Luar. Dilihat aja di atas ini nggak apa-apa. Neng, hei, gini aja nggak apa-apa. Gak usah dibidik lu nggak apa-apa. Berapa? Jangan robah, nanti jangan robah. Kamu ke arah mana? 220. Oke. Berapa yang itu? 40 kemana? Ngebidiknya tadi kemana? Ke sana. 40. Yang ini kemana? Ke sana lurusnya. Berapa? 20. Yang itu? Yang ini? Berapa? 60? 61. Kemana? Ke sana. Berapa? 16. Ini ke mana? Arah mana? Ke sana berapa? 58. Ini? Iya, kan itu 40. 44. Oke. Kenapa setiap regunya itu berbeda-beda? Karena posisinya berbeda. Karena arah didikannya berbeda-beda. Jelas ya? Nah, itulah fungsi kompas. Ya. Jadi setiap posisi, setiap bidikan itu akan berbeda. Nah, sekarang kalian coba bidik arah timur. Tingali na kompas atupan ayat T Bidik, timur. ya bidik oleh bidik. Berapa? Oh, masa ini. Timur. Wes. Berapa? Timur itu berapa? Timur itu berapa? Berapa timur? Berapa? Berapa? Timur itu berapa? Timur berapa? Ini berapa? Hah? Timur berapa? Ini berapa? Berapa? Ini berapa? Oke, perhatikan. Stop. Dengarkan. Kalau yang primer, perhatikan. Kemarin baris itu sudah diajarkan sama saya. Ya. Kalau utara itu semuanya 0 derajat. Utara semuanya 0 derajat. Saya menghadap ke sana. Kemarin saya ajarkan baris ke baris. Kalau hadap bentuk apa? Arah berapa derajat? 90 derajat. Sekarang saya mengarah ke kemana itu? Utara. Berapa derajat? 0. Ketika saya hadap ke arah mana? Berapa derajat? Berapa? 90
derajat. Ketika saya balik kanan, membentuk berapa derajat? 180 derajat. Ya, ketika saya hadap kanan, berapa derajat? Berapa derajat? Barusan saya hadap berapa? 90 derajat. Jadi hitungannya kayak gini. Perhatikan. Utara itu 0. Timur itu 90. Ketika saya berbalik ke selatan jadi 80. Antara utara dengan timur itu 90. Jadi kalau hadap itu 90. Ketika kamu ke timur, hadap ke selatan tambah 90. 90 tambah 90. Ketika kamu menghadap ke barat tambah 90 lagi. Jadi 270. Jadi arah mata angin yang primer itu kalian harus sudah hafal tanpa dibidik. Contoh, utara. Bidik tong. Berapa? 0. Bidik tong. Sekudu. Dan apa sih? Timur. Bidik tong. Bidik tong. Sekudu. Dan sudah tahu berapa? Selatan. Barat. Kalau satu putaran jelas, jadi nggak usah diuji. Karena kenapa? Sudah baku, ya sudah baku, jelas. Nah sekarang baru seperti ini, ya. Ketika saya nyuruh, coba bidik tiang listrik itu berapa derajat? Bidik tiang listrik itu. Bidiknya itu antara pisir garis dial sama garis kaca pembesar yang di belakang itu harus lurus. Nanti kalau sudah lurus baru lihat angka-angkanya. Baru lihat angka-angkanya. Dibidik. Jangan miring ya, harus lurus. Makanya dipegangnya seperti ini, lihat. Cara megangnya itu. Seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Berapa derajat? Sudah dapat? Sudah dapat? Yang ini berapa? 4 derajat. Dari sini 4 derajat. Di sini juga 0,20 berapa? Itu juga udah apa? Itu 0. Kesananya itu antara 0 ke antara utara ke timur itu sudah 90 derajat. Nah, ke sana itu harus lebih. Ya, masih lebih gitu. Kalau 4 itu dari utara sekian, miringnya itu sekian gitu ya. Jadi ini mah banyak miringnya, banyak. Berapa? Ya. Kan di sana ada angkanya saja, bidik. Bidik. 67 dari sana 67. 67. Ya. Kalau dari sana berapa? Berapa? 45. 45 derajat. Dari sana berapa? 75. Dari sini 45. 49. Tadi 45 mana? 45 mana? Yang ini 45. Yang di sana tadi ada 45 ya? Itu 45. Nah, perhatikan. Posisi orang yang membidik ketika berbeda pasti hasilnya juga berbeda. Karena posisinya itu menentukan hasilnya. Dari sana dan di sana itu pasti beda. Sekarang jadi sama 45. Kameramen. Kalau posisinya di sini semua baru akan sama. Ya, jadi setiap orang itu pasti berbeda. Setiap beda posisi pasti beda hasilnya. Ya, kalau sama, ini perlu dipertanyakan kenapa sama. Ya, berarti ada yang salah satu. Apakah itu? Apakah yang itu salah? Ya.
Bisa dipahami ya? Nah, oke. Yang ini berapa? Apa, Bapak? Berapa? Aku apa nih? 20. Coba Bapak 18 derajat. 18 derajat. Dari sana ke sana 18 derajat. Gak mungkin. Gak mungkin 18 derajat. Timur saja sudah 90. Yang itu hitam itu kira-kira dari timur ke itu berapa derajat? Ya, jadi nggak mungkin. Itu pasti lebih. Pasti lebih. Ya, pasti lebih. Yang penting kalian bisa baca dulu bidikannya. Ya. Berapa? Berapa? 67 dan 68 lah. Nah, antara gitulah ya. Oke. Nah, sekarang kalian stop ya. Tugas selanjutnya. Coba bidik ya. Bidik 190 derajat. Bidik 190 derajat. Cari bidik 190 derajat. 198 derajat lah. 198 derajat. Lurus heula ka dieu langsung arahkeun 10.000. Cari. Eta mah 0 pan meter 180. Tadi jadi bejaan. 198. Ini secara logisnya ya. Nah, secara logisnya itu. Sekarang secara tepatnya gitu ya. Kira-kira ke arah mana gitu. Maruk orang teu lieur budak gidig. Ke arah mana? 190 derajat. Berapa? Gimana? Mana? 100 198. Nah, ke situ, Pak. Bapak pada izin? Iya. Sana saya. Dok, ayo naon? Oh gitu. Ayo, Wina kemana? Simpang. Oh ya, sok. Hati-hati ya. Mana? Nah, 198. Nah, kira-kira ke sana ya. Nah, kira-kira ke sana. Nah, seperti itu cara membidik. Ini mesti fungsi. Lah, istirahat lah. Beda. Sedikit sama tapi itu. Sama. Sudah dapat ke arah mana yang ini? Yang ini ke arah mana? Ke sana. Ya. Ke sana. Yang ini kemana? Belum. Yang itu? Ini ke arah mana? Belum. Kenapa belum? Caranya kayak gini aja dulu. Boleh kayak gini ya. Ini kan ada angkanya, lihat tuh. Ada angkanya. Ini kan 0. Ini panah itu U ya, utara. ET, ST timur. South selatan. West, WT west barat ya. Kita not ya, not utara ya, N ini sebenarnya, tapi dikasih. Nah, lihat angka-angkanya di sini. Tadi berapa? Sama saya itu disuruhnya 198 derajat. Nah, si kuning ini harus lurus dengan angka 198 derajat. Di sini ada angka 90 enggak? Enggak ada kan? Ada juga 180, ada juga 200. Berarti antara 180 sama 200. 198.
Di sini kan ada 200. Berarti di sini antara garis yang kecil ini nih, sampai dengan 200. Ya. Berarti ini juga sah. Nah, sekarang luruskan. Mana yang lurus dengan yang kuning ini? Geser, geser, geser. Terus geser. Sehingga nanti antara angka 198 dengan garis kuning ini itu sejajar. Nah, caranya seperti itu. Ya. Jelasnya? Bapak. Hah? Jarang muter. Jarang muter. Sami ini jarang muter. Sami ini bapaknya jarang muter. Panah kan? Itu panah gantinya itu N. No, N itu not itu utara. E itu S itu timur. S itu apa? Selatan. Bahasa Inggrisnya Sudan. apa? Short. Ya, short. S itu short, selatan. W Didikan Bu Neng. W itu barat. Ya, bahasa Inggrisnya West, Jawa Barat. Western. Ya, West. Nah, sekarang kalian bidik arah 320. 320. Nah, mana? Kemana Cina? Jam 1 ya aku kerja. Mana yang mana yang Kadi itu tuh. Mana 320? Nah, kadinya. Mana? Kadi itu Pak. Mana? Yang ini kemana? San, kadi itu San. Tuh. Oke, lanjut. Sekarang bidik arah 120. 120. 120. Halo kita. Halo. Halo itu. Nah, sekarang 120. San. Nah, itu logisnya ya. Logisnya. Tapi arah nama tuh di belah mana? Tapi ke belah dia. 100 berapa baru? Belum. Gini aja. San 20 dia tidak diajarkan ke orang. 120. Ah, itu 300. Pelan-pelan aja. Mawa tusuk sate. Orang nyate. Momen ini cek bapak foto. Punya berapa? Kumaha tuh ieu? Nah, Iya tuh tadi nih pas orang pergi. Terus muter kemana arahnya? Ke sana. Nah, seperti itu caranya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan Dharma Putra. Salam Pramuka. Salam yes, satu pramuka, satu Indonesia, satu suara NRI yes.